Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rubianti dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 peta konsep. Yang pertama di sini ada HAM, yang kedua di sini ada Pancasila, yang ketiga di sini ada hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ketiga peta konsep tersebut. Pengertian HAM atau hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM dalam UUD 1945. HAM dalam UUD 1945 tertuang dalam bab 10A dengan isi 10 pasal. KBBI menggantikan hak asasi manusia atau HAM dalam hak yang dilindungi secara internasional seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Pemahaman HAM dalam Pancasila. Hak asasi manusia mendapatkan jaminan kuat dari falsafat bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksud bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafat Pancasila. Sejarah dan perkembangan HAM. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Jenis-jenis HAM. Jadi dalam HAM atau hak asasi manusia tidak mengenal batas umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, maupun budaya. Perlu diketahui HAM sendiri terdiri dari 6 macam, yakni hak asasi politik, hukum pribadi, peradilan, sosial, budaya, dan ekonomi. Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau prinsip. Pancasila berarti 5 asas atau prinsip yang menjadi dasar negara Indonesia. Pembentukan Pancasila. Pancasila dibentuk oleh para pendiri bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Kedudukan Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila-sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Definisi hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, daring hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum menyangkut undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya agar bisa mengatur pergaulan hidup masyarakat. Negara hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintahnya. Hukum menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Tidak ada kekuatan atau otoritas yang berada di atas hukum. Sistem hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum sivil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis, dan romantis. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.